kreativitas itu tidak bisa muncul sendiri. Perlu dilatih, diasah, dan dilakukan secara terus-menerus. Di episode perdana kali ini, Kokoro no Tomo akan mengangkat cerita mengenai kreativitas yang menambah nilai suatu budaya. Yuk, kita saksikan Kokoro no Tomo selanjutnya. Dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus 330200, Amanda Zevanya dapat menikmati hidangan makanan khas Jepang seperti sushi yang sangat menggugah selera. Ditambah pelayanan ramah dari pramugari Garuda Indonesia yang siap melayani para penumpang. Perjalanan dari Jakarta ke Tokyo itu memakan waktu sekitar 8 jam. Dan saya sebagai penumpang dikasih kebebasan buat memilih apakah waktu 8 jam itu mau saya habiskan dengan nonton film, main game, atau dengerin musik di AVOD, atau langsung pergi ke alam mimpi di kursi yang tadi keren. Nihongo koso, selamat datang di Jepang pemirsa. Nah, saya baru mendarat nih pemirsa di Bandara Narita, Jepang. Dan sekarang saya mau nyari kartu dulu pemirsa buat hubungin keluarga bahwa saya udah nyampe di Jepang. Dan tempatnya di sebelah sana. Yuk ikut saya. Tetap dapat berkomunikasi telah menjadi sebuah kebutuhan primer di era serba modern. Bandara Internasional Narita menjawabnya dengan kios-kios penjual ponsel dan kartu telepon yang siap melayani pemirsa dengan bahasa Inggris. I want to buy a SIM card. SIM card, so please have a look at it. It's right here. Nah, kalau dulu setahu saya kita nggak bisa beli kartu, kita cuma bisa sewa entah kartunya atau kartu dan handphonenya. Tapi sekarang pemirsa saya nemu nih ada satu provider yang dia juga jual kartunya. Nah, kalau pemirsa mau beli, nih harganya 2.079 yen. Terus kalau kita mau melakukan panggilan ke Jepang itu 84 yen per menit. Terus kalau kayak saya nih, saya mau telepon ke keluarga di Indonesia, harganya 140 yen per menit. Kalau saya mau SMS aja, 126 yen per SMS. Asik kan pemirsa? Lebih gampang sekarang. Thank you very much. Thank you very much. Sekarang saya udah ada di stasiun kereta dan saya mau menuju Tokyo. Dan ini jadwal kereta-kereta yang menuju Tokyo. Dan perlu diingat pemirsa, kalau kereta di Jepang itu semuanya pasti tepat waktu. Jadi jangan sampai telat semenit pun. Abis ini kita mau jalan-jalan di Tokyo. Jadi ayo ikut saya biar kita nggak telat balik dapat keretanya yuk. Jepang, sebuah negara kepulauan di Asia Timur yang tidak hanya dikenal dengan kemajuannya, tetapi negara Jepang juga kaya dengan berbagai kebudayaan. Dan lagi, saat ini perkembangan teknologi di Jepang terus up to date dalam hitungan detik. Namun, sisi tradisionalnya masih terus terjaga hingga saat ini. Dengan memiliki sekitar 7.000 pulau, Jepang menjadi satu negara kepulauan seperti Indonesia. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan ada Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, dan Okinawa. Memang, Jepang bukan sebagai jamrut khatulistiwa seperti Indonesia, tetapi objek wisata alam di Jepang sangat indah dan menakjubkan. Dengan memiliki 4 musim, yang setiap musimnya selalu saja ada yang menarik untuk dinanti. Amanda Zevanya akan mengajak pemirsa untuk melihat kreativitas industri game Jepang. Jangan kemana-mana ya pemirsa, karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Sekarang saya berada di Tokyo Game Show 2012. Tokyo Game Show ini adalah salah satu pameran games terbesar di Jepang. Tahun ini ada 19 negara yang ikutan gabung, salah satunya Indonesia. Pasti penasaran kan kira-kira gimana games buatan Indonesia? Dan berhubung episode kita kali ini akan membahas mengenai kreativitas yang merupakan salah satu penyokong ekonomi bangsa, makanya pas banget saya berada di sini. Pasti makin penasaran kan? Makanya ayo ikut saya mau lihat ke dalam. Yuk. Pemirsa, produsen games asal Indonesia pun turut ambil bagian juga loh dalam Tokyo Game Show 2012. Ini dia yang dari tadi saya cari-cari. Anak bangsa yang berhasil mewujudkan eksistensinya di ajang internasional. Sekarang saya mau tanya-tanya nih, gimana ya kok mereka bisa di Tokyo Game Show? Halo Mas, saya Amanda dari Kokoro no Tomo. Mas Syafiq dari Ultimate. Mas Syafiq dari Ultimate. Mas, saya mau tanya-tanya boleh ya Mas ya? Boleh. Menurut Mas gimana nih Tokyo Game Show?
Crowd-nya gimana? Kesan-kesannya sama Tokyo Game Show? Kesannya positif banget ya, dan bangga karena untuk pertama kalinya ada bendera Indonesia nempel di depan booth, dan ditambah apa yang datang pun juga jadinya tertarik gitu kan. Indonesia ternyata ada game developer ya sekarang ya, terus mereka jadi wah ternyata di Indonesia sekarang udah punya game yang udah gak kalah kualitasnya sama Jepang gitu kan. Mereka ikut pameran beserta 209 perusahaan dari 19 negara. Keikutsertaan Indonesia dalam pameran ini adalah yang pertama kalinya sejak ajang ini diadakan secara rutin. 今私が日本人でやってみてもすごいやり方がすぐ分かるんでやりやすいなっていうのと可愛らしいなって思いました。 Tidak seru rasanya jika ajang game show kalau tidak ada cosplay. Ya, cosplay berarti hobi mengenakan pakaian beserta aksesoris dan rias wajah seperti yang dikenakan tokoh-tokoh anime. Keren kan pemirsa? Nah, setelah dari sini, Amanda Zevanya akan mengajak pemirsa untuk bertemu dengan salah seorang sahabat Indonesia yang sedang menimba ilmu di negeri Sakura ini tentunya. Pemirsa Kokoro no Tomo, sekarang saya sudah berada di Nippon Engineering College. Wah, kebayang nggak kalau misalnya college di Indonesia punya taman yang seindah ini? Pasti asik banget ya. Sekarang saya mau ketemu sama seorang mahasiswa Indonesia yang sekolah di sini. Ikut saya yuk. Triska adalah seorang sahabat Kokoro no Tomo dari Indonesia yang sedang mengenyam pendidikan di negeri Sakura. Dikarenakan hobi membaca komik pada saat di sekolah dulu, ia pun akhirnya memilih Nippon Engineering College untuk menyalurkan hobi dan kreativitasnya. Triska, hai, halo, apa kabar Triska? Minasan konnichiwa. Ini kamu teman-temannya dari Jepang semua? Enggak, ini macam-macam pada pelajar asing. Ini orang Thailand, 2 orang ini, orang Jepang, terus ini dua orang Korea, sama itu 1 orang Cina. Oh, ini teman-temannya dari banyak negara gini. Kamu komunikasi tuh pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Terus dari kamu gimana sih waktu awal-awalnya bisa blending sama mereka gitu, beradaptasi sama mereka? Misalnya cara pikir yang beda tuh yang lucu kayak tentang perkawinan gitu. Terus kita kayak suka bercanda, lu kapan kawin gitu. Karena kalau di Indonesia ya sebelum umur 30 udah harus kawin lah. Cuman ternyata kalau di Korea atau China gitu mereka sampai umur 30 kerja terus, baru setelah itu nikah pun nggak apa-apa. Dari situ aku kayak baru ternyata cuma Indonesia tuh yang kayak gitu. Terus kamu ambil jurusan apa di sini? Mangga Indonesia. Berarti kamu udah nyiptain, ada karakter yang udah pernah kamu ciptain dong? Ada sih. Boleh lihat ya? Yuk boleh. Boleh, asik. Minasan gomen ne, soto kurasu ni iteki. Ya jadi ini kelasku. Desain, ilustrator, Photoshop semuanya di sini. Dan ini karya yang aku bikin. Oh, wow, Indonesia banget yang ini ya. Kalau yang ini di kelas mangga, ini nggak pakai komputer. Ini gambar pakai tangan semuanya. Ini gambar pakai tangan. Terus menurut kamu apa sih yang membedakan industri kreatif Jepang sama Indonesia? Industri kreatif Jepang tuh kan orang Jepang sangat cinta banget kan dengan budayanya. Misalnya style anime dan manga, kenapa orang luar negeri suka banget sama anime dan manga Jepang? Karena style beda sama Amerika atau negara lain gitu. Style Jepang kan kawaii gitu kan. Nah, kalau gitu ada tips nggak nih dari Triska buat teman-teman yang masih di Indonesia yang mungkin mau menekuni bidang industri kreatif? Pokoknya sebagai orang Indonesia sih kita jangan malu aja sama budaya kita sendiri. Soalnya kan budaya Indonesia tuh sebenarnya juga sebuah budaya yang kaya kan. Jadi supaya kita mencolok di antara orang-orang di negeri ini, ya kita pakai budaya Indonesia. Karena mereka nggak kepikiran untuk gambar budaya Indonesia. Nah, kalau gitu pemirsa, abis ini saya mau wawancara sama senseinya Triska. Ikutin saya terus. Kreativitas dan originalitas yang tinggi tidak ada di negara lain selain di negara Jepang. Dan masyarakat Jepang sangat bangga dengan kejepangannya. Sama halnya dengan Triska. Dia telah mendesain satu karakter fantasi yang mengintisarikan budaya Indonesia.
Lalu, bagaimana pendapat wali kelas Sato Hiroshi mengenai hasil karya ini? Pemirsa Kokoro no Tomo, saat ini saya sudah berada sama salah satu gurunya Triska. Dan beliau ini ngajar manga animation. Sekarang saya mau nanya-nanya nih tentang hasil karyanya Triska. Sensei, ini kan hasil karyanya, salah satu hasil karyanya Triska. Menurut Sensei gimana? 鳥塚さんはこういった衣装がですね、非常にお国の伝統的な衣装のデザインを元にしてこうデザインされているというところで非常に面白いなと思います。鳥塚さんのように例えば自分の国のこういったデザインを入れていくことによって個性が出るというか、他の人たちと並べた時にですね、鳥塚さんにしか描けないものというのが出来上がるので、そういうのを非常に意識して絵を描く時に取り入れていくと非常に良い結果が出ると思います。 Selain sama Triska, saya juga udah janjian sama salah seorang ilustrator Jepang dengan karya-karyanya yang unik. Dan saat ini Triska juga akan menemani saya untuk melihat seunik apa sih karyanya. Penasaran nggak, Tris? Penasaran dari dulu. Nah, makanya kita jalan sekarang yuk. Yuk. Setelah ini, Amanda Zevanya dan Triska akan mengajak pemirsa Kokoro no Tomo untuk menemui salah seorang pelaku kreatif yang karyanya telah dinikmati oleh banyak masyarakat Jepang. Penasaran kan? Triska, kamu tau nggak ilustrator yang namanya Mayumi Rie? Aku tahu sih karyanya, tapi aku belum pernah ketemu sama orangnya. Pemirsa, di sebelah kiri saya adalah galeri yang memajang hasil karyanya Mayumi Rie. Yuk kita temui dia di dalam. Rie-san, konnichiwa. Hai, selamat siang. Rie, ini galeri apa sih? これは一つずつボックスに違うオーナーさんがいてレンタルギャラリーになってます。リエさん、日本でイラストレーターになりたいなら最終的はどうすればいいですか？こういうところでみんなに発表する、見てもらうことが大事だと思う。インスピレーションとかアイディアはどこからですか？インスピレーションとかはやっぱり旅行が好きでいろんなところ旅行行くんだけど、そこ行った国からインスピレーションを受けて帰ってきて制作しています。私はインドネシアはバリ島にスキューバダイビングでダイビングするのが好きで海に潜るんだけど、そこで出会った魚やサンゴやいろいろ綺麗なものに自然に触れてインスピレーションを受けます。魚の色で顔の表情とか。 Rie-san juga dapat inspirasi dari Indonesia ya. Boleh lihat nggak hasil karyanya? Oke. Senyuman pada dunia menjadi pesan yang selalu ingin disampaikan dalam setiap goresan karya-karyanya. Dengan ciri khas tersendiri, lukisan Mayumi Rie selalu menampilkan senyuman agar semua orang di pelosok dunia yang melihat karyanya dapat ikut tersenyum. 2010年にこれは書いたの。どういうストーリーがありますか？これは私はその笑顔をテーマに書いてるんだけど、笑顔の輪というか人のつながりというかそういうのをテーマに書いてます。そうですね。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。 Jangan kemana-mana, Kokoro no Tomo akan kembali setelah yang satu ini. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Kokoro no Tomo. Bye. Satu lagi yang menarik dari negara Jepang. Setelah jeda berikut, Amanda Zevanya akan singgah ke sebuah tempat yang menyediakan spare part robot. Pemirsa, saya baru tiba di Akihabara dengan menggunakan kereta Yaman Hotel Line. Nah, kalau pemirsa pergi ke Tokyo dan mau naik kereta dengan nyaman, jangan pada jam-jam sibuk ya, karena kalau nggak begini jadinya. Masyarakat Jepang sangat mengandalkan alat transportasi kereta dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan, tidak jarang dari mereka harus berdesak-desakan ketika masuk ke dalam kereta pada jam-jam sibuk. Petugas stasiun terkadang harus mendorong para penumpang agar bisa masuk ke dalam kereta.
Inilah pusat elektronik dan anime di Jepang, dan saya akan mengajak pemirsa berkeliling untuk melihat bagaimana ketika kreativitas dikawinkan dengan teknologi. Akihabara atau Pusat Elektronik Akihabara merupakan kawasan perbelanjaan, surganya para penggemar anime, manga, dan kebudayaan otaku. Kita akan membawa pemirsa untuk melihat satu tempat yang menjual perlengkapan spare part robot. Jepang sangat terkenal sebagai negara pembuat robot. Dan di Akihabara ini, saya menemukan sebuah tempat yang menjual berbagai perangkat robotik. Mulai dari kabel, chip, sampai mikrokomputernya. Jepang adalah negara yang terkenal dengan industri robotnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Jepang berjalan beriringan dan saling mendukung sehingga mampu menciptakan inovasi-inovasi baru bagi masyarakat dan negaranya. Modernitas cerminan sebuah bangsa, akar adat budaya, dan tradisi warisan leluhur. Panorama alam nan mempesona, gaya hidup dan inspirasi bagi dunia. Negeri asal samurai selalu menarik untuk dicermati. Jadi, saksikan selalu